Kejuaraan dunia U21 telah berakhir, dan turnamen ini kembali menegaskan bahwa bakat-bakat masa depan voli dunia mulai bermunculan. Dari susunan peringkat, terlihat jelas bahwa negara-negara dengan sistem pengembangan pemain terbaik masih mendominasi. 10 besar dunia hampir identik dengan peta kekuatan yang biasa kita lihat di level senior. Italia U21 mengikuti jejak tim senior yang sedang mendominasi dunia voli. Italia berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Jepang di partai final. Jepang sendiri mengalami anti-klimaks. Mereka melaju ke final tanpa satupun kekalahan, bahkan tidak pernah memainkan pertandingan hingga full set. Namun di laga puncak, mereka justru tumbang dalam duel 5 set yang dramatis dan menyakitkan. Dalam 4 edisi terakhir, Italia selalu berhasil mencapai final kejuaraan dunia U21. Kali ini, upaya keempat mereka akhirnya berbuah manis dengan status juara, sekaligus menjadi gelar ketiga Italia di ajang ini. Jepang pun tetap konsisten. Sebagai salah satu negara dengan sistem pembinaan terbaik di dunia, mereka selalu tampil kuat di semua kelompok umur. Jepang sudah 3 kali menjuarai kejuaraan ini, terakhir pada 2019 ketika Mayu Ishikawa mempersembahkan gelar pertamanya. Konsistensi Italia dan Jepang tentu tidak datang begitu saja. Italia memiliki liga profesional terbaik di dunia, sementara Jepang dikenal dengan liga semi-pro level sekolah dan universitas yang sangat kompetitif. Hasilnya nyata, pasokan pemain kelas dunia tak pernah berhenti. Bukan hanya 2 negara ini, Brasil, Tiongkok, Turki, Amerika Serikat, dan Polandia juga menunjukkan hal yang sama. Brasil selalu konsisten di papan atas dan menjadi pemilik gelar terbanyak kejuaraan dunia U21 dengan 6 trofi. Tahun ini mereka finish ketiga. Tiongkok pun tak perlu diragukan lagi, selalu mampu melahirkan bintang baru di setiap generasi. Polandia juga tetap kuat dengan tradisi panjang dalam voli dunia. Semua ini membuktikan, sistem pembinaan yang baik adalah kunci prestasi. Kelompok umur adalah wajah dari timnas senior, dan Italia tampaknya masih akan mendominasi dalam beberapa tahun mendatang. Dari klasemen akhir, kita juga bisa membaca peta kekuatan dunia di masa depan. Bulgaria, yang lama dikenal sebagai kuda hitam, kini mulai muncul sebagai pesaing serius. Korea Selatan kembali ke ajang dunia setelah 14 tahun absen dan finish di posisi 13. Thailand juga cukup menjanjikan dengan menempati posisi 12, lebih baik dibanding edisi sebelumnya di peringkat 15. Sementara itu, Indonesia sebagai debutan menutup turnamen dengan catatan 1 kemenangan dan 8 kekalahan. Finish di urutan ke-16 tetap menjadi prestasi membanggakan bagi tim muda di ajang sebesar ini. Tantangan berikutnya adalah membangun sistem pembinaan berkelanjutan dan menjadikan turnamen ini sebagai tolak ukur bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Untuk kembali ke kejuaraan dunia, Indonesia harus melalui babak kualifikasi, dan semua bergantung pada keseriusan federasi. Untuk para pemain muda masa depan, berikut beberapa nama pilihan admin. Dari Italia, ada seorang oposit berbakat sekaligus MVP kejuaraan, Merit Adikwe. Meski baru berusia 18 tahun, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai hitter. Selain itu, ada middle blocker Linda Manfredini, pemain yang bahkan sudah mendapat sorotan sejak sebelum kejuaraan dunia U21. Sebagai kapten, ia telah lama berpengalaman di Serie A1 Italia. Manfredini sudah memperkuat Italia di semua kelompok umur, tinggal tim senior yang belum ia jajal, dan sepertinya itu hanya menunggu waktu. Dari Jepang, seperti biasa mereka selalu melahirkan banyak outside hitter. Di U21, sorotan tertuju pada Esai Omori, sang S-Team. Namun untuk masuk ke tim senior, sepertinya masih butuh waktu karena saat ini Jepang memiliki banyak outside hitter berkualitas dengan usia yang tidak jauh berbeda. Omori harus mengembangkan skill set lain di luar dig dan spike, karena semua pemain level timnas sudah memilikinya. Kendala lain adalah tinggi badan. Juniornya, Akimoto, justru lebih dulu debut karena merupakan pemain muda tertinggi di Jepang saat ini. Pemain lain yang patut diperhatikan adalah Chisato Hanaoka, best setter turnamen. Hanaoka mungkin justru lebih cepat debut di senior, terutama karena posisi setter kedua Jepang masih terbuka. Jika bisa berkembang dengan pesat di tahun ini, bukan tidak mungkin ia akan berdiri di belakang Sena di tim senior. Dari Brasil, ada outside hitter menjanjikan Helena Weng. Ia bahkan sudah debut di tim senior dan meraih medali VNL. Dengan tinggi mencapai 2 meter, Helena berpotensi menjadi penerus peran Gabi Guimaraes di masa depan.
Helena Weng sudah mendapatkan banyak tawaran dari tim-tim papan atas Eropa. Dari Argentina, terdapat oposit sekaligus S-Team, Martina Bernarek, yang membuat Argentina mampu bersaing di kelompok umur. Bernarek sudah merantau di tim-tim Eropa sejak lulus SMA dan kualitasnya terlihat jelas. Bulgaria juga terus menghadirkan kejutan. Setelah menjadi juara U19, kini mereka finish keempat di U21. Pemain yang paling disorot adalah Dudova, top skor kejuaraan dunia U21. Dudova juga akan memperkuat tim senior di kejuaraan dunia di Thailand. Dari Turki, ada Lisa Safronova, bagian dari skuad juara Eropa U20. Turki dan Safronova memang tak begitu maksimal di turnamen ini. Namun itu karena setter utama tim ini tak bisa bergabung karena sedang seleksi untuk tim senior. Dilay Özdemir adalah setter hebat di usia sama yang tidak berpartisipasi di kejuaraan ini. Özdemir adalah setter masa depan Turki. Cina tak perlu diragukan lagi, hampir semua pemain mudanya adalah bintang masa depan. Salah satu nama potensial adalah middle blocker Wang Aoqiong yang baru 17 tahun, yang bahkan sempat turun dari tim senior. Selain itu ada Li Chengchuan, Zhao Sheki, dan Xiang Lingqian, yang kualitasnya tidak kalah dari rekan-rekan seumurannya yang sudah debut di tim senior. Dari Thailand, ada Warisara, pemain muda yang sudah punya jam terbang cukup tinggi di tim senior. Ia bukan sekadar prospek masa depan, melainkan sudah menjadi bagian penting dari tim nasional. Dari Korea Selatan, muncul nama Shin Eun-ji, yang dikenal lewat servis mematikannya. Ia menjadi top server turnamen dengan total 29 ace. Sebagai orang Indonesia, tentu harus memasukkan nama pemain kebanggaan. Yang paling menonjol di Garuda Muda adalah Indah Guretno, sang libero. Ia tampil luar biasa di turnamen ini dan bahkan menjadi top receiver. Perannya di lini pertahanan tak tergantikan, terlebih setelah Kadek mengalami cedera. Indah Guretno sudah sangat layak untuk masuk ke tim senior Indonesia. Demikian ulasan singkat kami mengenai kejuaraan dunia U21. Harapannya tentunya Indonesia tetap tidak memandang sebelah mata setiap turnamen yang ada dan dapat ikut serta di setiap kompetisi baik di tim senior maupun kelompok umur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe channel kami jika kalian tidak ingin ketinggalan berita terbaru.